Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anakku. Kabarnya hari ini? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, diharapkan kepada ketua kelas agar memimpin doa ya. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Pak, kondisi kelasnya sudah dibersihkan? Baik, terima kasih ya. Sekarang Ibu akan absen dulu ya. Hadir semua Pak hari ini? Coba dengarkan di depannya. Yang pertama Sylvia Asmarani, Tiratun Nufus, Uswatun Hasanah, Nanda Putri Damayanti, M. Muhammad Rizki, Hadir. Rosdianti, Lucy Susilawati, Nurul Rabiatun, Ferry Kurniawan, Hadir. M. Fadil, Fahru Alamsa, Hadir. Aulia. Minggu lalu siapa yang masih ingat pembelajaran kita kemarin? Saya. Ya, coba Ferry. Kehidupan ekonomi Indonesia sebelum kemerdekaan. Iya, bagus ya. Berikan tepuk tangan. Baik, materi kita untuk hari ini adalah kehidupan ekonomi pada awal kemerdekaan Indonesia ya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama di situ adalah menganalisis kegiatan ekonomi pada masa awal kemerdekaan ya. Terus yang kedua di situ ada membandingkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga saat ini ya. Sudah siap belajarnya untuk hari ini anak-anak? Siap. Kita asing dulu ya. Ayo, diharapkan semuanya berdiri ya. Satu, dua, tiga, empat. Ayo. Satu, dua, tiga, empat. Oke anak-anak, mari kita simak video di depan ini ya. Kemerdekaan. Pada akhir pendudukan Jepang dan masa awal kemerdekaan, Indonesia diterpa krisis ekonomi yang hebat. Hiperinflasi menimpa negara yang baru berumur beberapa bulan ini. Sumber utama inflasi adalah beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tidak terkendali. Coba simak baik-baik ya. Para pemimpin Indonesia menyadari masalah ini, khususnya dalam masalah moneter dan upaya mencetak uang sendiri. Hanya saja, pemerintah Indonesia saat itu juga dihadapkan pada masalah-masalah yang lebih kritis, yakni krisis peperangan dan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana. Sementara itu, Republik Indonesia belum mampu menerbitkan mata uang sendiri dan terpaksa memperlakukan uang Jepang yang sudah beredar sebelumnya sebagai alat tukar yang sah. Situasi ini diperparah dengan blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda yang mengakibatkan pemerintah Indonesia kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Krisis moneter pertama. Invasi Jepang pada tahun 1942 tidak hanya ingin melakukan pendudukan dan mengeruk kekayaan daerah yang dikuasainya.
Akan tetapi, di setiap wilayah yang didudukinya, pasukan Jepang juga membawa mata uang tersendiri untuk diedarkan di daerah-daerah yang didudukinya. Mata uang tersebut dikenal dengan kode JIN, Japan Imperial Money, atau banana money karena pada lembaran mata uang tersebut terdapat gambar pohon pisang. Uang ini kemudian dirubah oleh pemerintah Jepang untuk menarik simpati pemimpin dan mata uang pemerintah dari Nippon. Sejak saat itu, uang Jepang pun beredar secara masif di Indonesia. Tercatat 3.900.000 uang asing masih beredar di Indonesia. Oleh karena itu, ekonomi Indonesia bertambah merosot. Mereka NKRI sendiri belum bisa menyatakan. Sebagai akibat inflasi yang paling menderita adalah petani, karena pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan dan memiliki mata uang Jepang. Barang-barang dagang Indonesia tidak dapat diekspor dan tidak dapat mengimpor barang untuk mencukupi kebutuhan. Perhatikan di depan ya, berdasarkan video yang kalian amati tadi, apa yang terjadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia? Ayo angkat tangan. Rusdianti. Yang terjadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia adalah 1. Krisis ekonomi yang hebat, dan yang kedua adalah tingginya inflasi, yaitu beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali. Ya, baik, tepuk tangan ya. Kita lanjut ekonomi di awal kemerdekaan. Yang pertama di sini ada sektor pertanian. Sektor pertanian di antara lain dominasi pertanian sebagian besar. Penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Tanaman utama termasuk padi, tebu dan kopi ya. Terus penguasaan tanah, banyak tanah dikuasai oleh pemilik asing. Sebelum kemerdekaan pemerintah berusaha untuk mendistribusikan tanah agar lebih merata ya. Dampak sosial dan ekonomi di sini adalah konflik sosial, ketegangan politik dan konflik termasuk pemberontakan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menyebabkan ketidakpastian. Ada yang paham nggak? Paham. Ya, baik. Nah, sekarang waktunya kita diskusi untuk kerja kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ayo berdiri. Ini ya. Ya, baik. Ibu akan bagikan lembar kerja peserta didik ya. Ada RKPD. Terus Ibu bagikan berdasarkan diskusi kelompok ya.
Dari mana tulisannya Kak Diana? Ya, sudah selesai nggak? Baik, kita lanjut ya. Kita presentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Ketua kelompok 1 kalau maju di depan. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostianti. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Soal yang pertama, bagaimana kegiatan ekonomi pada masa awal kemerdekaan di sektor pertanian? Jawabannya, yang pertama, basis ekonomi. Pertanian merupakan sektor utama, dengan sebagian besar penduduk bekerja di sektor ini. Namun produktivitas masih rendah karena teknologi yang terbatas. Yang kedua, penguasaan tanah. Banyak tanah pertanian dikuasai oleh orang-orang asing sebelum kemerdekaan. Pemerintah berusaha untuk mendistribusikan tanah agar lebih adil. Soal yang kedua, dengan cara apa bangsa Indonesia mendapat dukungan internasional di awal kemerdekaan? Jawabannya, melalui bantuan asing. Indonesia menerima bantuan dari berbagai negara untuk membantu mengatasi krisis pangan dan membangun kembali ekonomi. Sekian presentasi dari kami. Berikan tepuk tangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut untuk kelompok kedua ya. Kalau maju di depan, ayo. Ayo, kelompok kedua sudah siap. Ayo, kelompok kedua mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Silawati dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Analisislah bagaimana kegiatan ekonomi pada masa awal kemerdekaan dengan mencatat di bawah ini. 1. Sektor pertanian. Basis ekonomi. Pertanian merupakan sektor utama dengan sebagian besar penduduk bekerja di sektor ini. Namun produktivitas masih rendah karena teknologi yang terbatas. Penguasaan tanah. Banyak tanah pertanian dikuasai oleh orang-orang asing sebelum kemerdekaan. Pemerintah berusaha untuk mendistribusikan tanah agar lebih adil. 2. Sektor industri dan perdagangan. Industri yang belum berkembang. Industri masih dalam tahap awal dengan banyak usaha kecil dan menengah yang tidak terorganisir. Sebagian besar barang masih diimpor. Perdagangan terhambat. Situasi keamanan yang tidak stabil mengganggu perdagangan baik domestik maupun internasional. 3. Dampak sosial dan ekonomi. Konflik sosial, ketegangan politik dan konflik termasuk pemberontakan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menyebabkan ketidakstabilan. Pembangunan infrastruktur yang rusak akibat perang memerlukan
memberikan perhatian dan investasi besar untuk pemulihan. 4. Inflasi. Kebijakan ekonomi awal seringkali berujung pada inflasi yang tinggi. Kurangnya produksi dan distribusi yang efisien ditambah dengan masalah keuangan menyebabkan harga barang melonjak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk kelompok ketiga ya. Ayo maju ke depan kelompok ketiga. Ayo Sylvia semangat. Mas Gis. Ayo maju ke depan. Ayo mulai Sylvia. Assalamualaikum. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal yang pertama, apa dampak kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa awal kemerdekaan? Jawabannya, kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan 1945-1950 memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian negara yang baru merdeka. Beberapa dampaknya adalah: 1. Stabilisasi ekonomi. Pemerintah berusaha menstabilkan ekonomi yang hancur akibat Perang Dunia II dan pendukung Jepang. Upaya stabilisasi ini melibatkan pengendalian inflasi dan pengaturan harga. 2. Nasionalisasi sumber daya. Banyak aset ekonomi yang dikuasai oleh kolonial Belanda dinasionalisasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan kontrol ekonomi ke tangan bangsa Indonesia, meskipun juga menyebabkan ketidakpastian dan konflik. 3. Inflasi. Kebijakan ekonomi awal seringkali berujung pada inflasi yang tinggi, kurangnya produksi dan distribusi yang efisien, ditambah dengan masalah keuangan menyebabkan harga barang melonjak. 4. Ketergantungan pada bantuan asing untuk membiayai program-program pembangunan. Pemerintah sangat bergantung pada bantuan luar negeri yang seringkali memiliki konsekuensi politik dan ekonomi. 5. Pengembangan sektor pertanian. Fokus pada sektor pertanian untuk mencapai swasembada pangan. Namun hasilnya bervariasi dan seringkali dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan teknik pertanian yang masih terbatas. 6. Ketidakstabilan sosial. Kebijakan ekonomi yang tidak merata dan tantangan dalam penyediaan lapangan kerja sering memicu ketidakpuasan sosial dan kerusakan yang menjadi tantangan bagi pemerintah. Sudah ya, fokus dulu ya. Ayo tutup. Sekian prestasi Presentasi. sekian hasil presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, lanjut untuk kelompok 4. Ayo maju di depan, ayo. Ayo, hadir ke sana, ayo maju di depan. Ini lagi. Ayo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dapat ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal. Bandingkan bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga saat ini. Jawaban. 1. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1965. Situasi ekonomi. Setelah meraih kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan berat termasuk inflasi tinggi, kekurangan bahan pokok dan kerusuhan sosial akibat konflik internal dan penjajahan. Sistem ekonomi. Perekonomian cenderung terpusat dan dikendalikan oleh negara dengan banyak sektor yang dinasionalisasi. Pendapat dan kesejahteraan. Pendapat per kapita rendah dengan banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan. Infrastruktur dan sistem pendidikan masih sangat terbatas. 2. Orde Baru 1966 sampai 1998. Pertumbuhan ekonomi. Era ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi relatif stabil berkat kebijakan ekonomi yang lebih terbuka dan investasi asing. Pembangunan infrastruktur meningkat pesat dengan pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas pendidik. Ketimpangan sosial. Meskipun banyak terjadi pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antara kaya dan miskin tetapi signifikan dan ada penekanan pada kebebasan. 3. Renovasi 1998 sampai sekarang. Krisis perekonomian, krisis moneter pada akhir 1990-an mempengaruhi perekonomian secara luas, tetapi diikuti oleh reformasi ekonomi yang lebih baik. Diversifikasi ekonomi. Ada upaya untuk mendiversifikasi perekonomian dari ketergantungan pada sektor pertanian dan sumber daya alam ke industri. Diversifikasi ekonomi. Ada upaya untuk mendiversifikasi perekonomian dari ketergantungan pada sektor pertanian dan sumber daya alam ke industri dan jasa. Perekonomian digital. Pertumbuhan ekonomi digital dan terakung saat ini menunjukkan pergeseran dalam cara berbisnis dengan semakin banyak pemuda terlibat dalam ekonomi kreatif. 4. Kondisi saat ini. Pertumbuhan ekonomi. Meskipun menghadapi tantangan global, Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang solid dengan proyeksi positif. Infrastruktur dan investasi. Pemerintahan terus berinvestasi dalam infrastruktur dan berupa menarik investasi asing. Kesejahteraan dan kualitas hidup. Meskipun dan kemajuan, tantangan kemiskinan dan kesejahteraan, masih ada program perlindungan sosial diperkuat untuk mempengaruhi ketimpangan. Sekian prestasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian hasil presentasi teman kalian. Ada yang menanggapi? Ya, baik. Kalau nggak ada, kita beri tepuk tangan dulu ya. Dari pembelajaran tadi masih ada
Basis ekonomi. Pertanian merupakan sektor utama dengan sebagian besar penduduk bekerja di sektor ini. Namun, produktivitas masih rendah karena teknologi yang terbatas. Penguasaan tanah. Banyak tanah pertanian dikuasai oleh orang-orang asing sebelum kemerdekaan. Pemerintah berusaha untuk mendistribusikan tanah agar lebih adil. Dengan cara bangsa Indonesia mendapat dukungan internasional di bawah kemerdekaan melalui bantuan asing. Indonesia menerima bantuan dari berbagai negara untuk membantu mengatasi krisis pangan dan membangun kembali ekonomi. Ya. Baik, terima kasih ya teman-teman. Oke, sekarang kumpulkan PD-nya masing-masing ya. Ayo. Ayo sekarang. Kumpulkan ya, kumpulkan semua. Masing-masing kelompok. Coba dengarkan di depan ya, baik anak-anak, ibu akan tanyakan bagaimana perasaan kalian tentang